kita semua. Terima kasih kami dapat beribadah pada hari Minggu Rogate, tanggal 17 Mei 2020. Kami tetap bersyukur atas semua jemaat yang hadir bersama dalam ibadah online, baik di Singapura, baik juga di luar Singapura, khususnya di Malaysia dan juga di Indonesia. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan kepada kita semua dan jemaat AKBP dan juga jemaat gereja yang lain, baik yang dari Kuala Lumpur, dari Penang, Johor, Kelang, ada juga dari Kalimantan Timur, Balikpapan, Jakarta, Batam, Lampung, Deli Serdang, Bekasi, Medan, dan juga dari Dolok Sanggul, Sihombu, Tara Bintang, Pekanbaru, Siantar, Papua, Simamora, Nabola. Terima kasih atas teman-teman seiman yang dapat beribadah bersama. Marilah kita sekarang bersaat teduh dan kami bersyukur atas hamba-hamba Tuhan, juga si Nadia dan Joseph yang akan membunyikan berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus doa. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 10. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu, Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 434. 438 ayat 1 dan 3. Apapun juga menimpamu.
hukum Tuhan untuk kita pada Minggu Rogate diambil dari hukum pertama hingga hukum keempat, dan maksudnya, dengarlah hukum Tuhan. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang merupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah, atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah, kita harus takut, serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana, yaitu sakti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Hukum keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian, Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Bagaimana firman Tuhan tentang hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 3.
Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu Rogate diambil dari Injil Tuhan Yesus dari Lukas pasal 18 ayat 1 hingga 8. Lukas pasal 18 ayat 1. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu,
Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sampai di situ. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat untuk hari Minggu Rogate. Dengan sukacita kami mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing dan selamat hari Minggu buat kita semua. Adapun tema Minggu bagi kita hari ini, doa ucapan syukur, diambil dari 1 Tawarik 17 ayat 16 hingga 27. Pelayanan ibadah. Pada hari Minggu ini, ibadah dalam bahasa Indonesia. Khotbah disampaikan oleh Amang Pendeta Frans Iwanda Sianipar. Liturgis Situa Auston Panusunan Pan. Sekolah Minggu oleh guru-guru sekolah Minggu. Kelas remaja oleh Ibu Vera Buru Sibuhian. Dan ketika kisasi sidi oleh Amang Pendeta Frans Iwanda Sianipar akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei. Berita pelayanan. Nama minggu hari ini adalah Minggu Rogate.
berdoa dengan tema doa ucapan syukur. Kedua, hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis 21 Mei 2020 pada pukul 1.30 siang akan diadakan pelayanan ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus secara live melalui Facebook page AKBP Singapura. Yang ketiga, pencegahan penyebaran virus corona novel COVID-19. Dalam pencegahan penyebaran virus corona, marilah kita mengikuti dan melakukan instruksi dari pemerintah demi kebaikan bersama. Mari kita mendoakan pemerintah dan para tenaga medis serta semua pihak yang membantu dalam masa-masa sulit ini. Keempat, persembahan. Persembahan dalam setiap ibadah pada hari Minggu, persembahan bulanan, janji iman, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat disampaikan ke gereja dengan dua cara. Pertama, melalui PayNow Corporate, dan kedua, mentransfer persembahan ke rekening gereja AKBP Singapura melalui DBS Current Account. Setelah melakukan transfer, silakan screenshot bukti transfer dan dikirimkan pada bendahara gereja. Warta Kewangan. A. Persembahan Minggu tanggal 10 Mei 2020. Jumlahnya Singapura dolar 1033. B. Persembahan bulanan. Persembahan bulanan telah diterima oleh pertama keluarga Bapak Herbert Siombing buat bulan Juni 2020. Kedua, dari keluarga Bapak Sidwa Alston Manik buat bulan April 2020. Ketiga, dari keluarga Bapak Ryan Gutem buat bulan Mei 2020. Keempat, dari keluarga Bapak Alan Bintang untuk bulan Januari hingga Juni 2020. Kelima, dari keluarga Bapak Yosafat Bangun untuk bulan Januari hingga April 2020. Keenam, dari keluarga Bapak Situa Johnny Tobing buat bulan Mei dan Juni 2020. Dan yang ketujuh, dari keluarga Bapak Rio Siaran buat bulan Januari hingga Juni 2020. C. Church Building Fund, janji iman. Kita telah menerima Church Building Fund dari pertama Ibu Vera Sigurian buat bulan April 2020. Kedua, dari Bapak Situa Alston Manik buat bulan April 2020. Dan yang ketiga, dari keluarga Bapak Ryan Button buat bulan Mei 2020. Sekian dan terima kasih. Marilah kita sekarang menyanyi memuji Tuhan sambil memberi persembahan kepada Tuhan, persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 6 ayat 3 dan 4.
berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kami tetap mengatakan kalau Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dimanapun berada, selalu kami bawa di dalam doa agar Bapak, Ibu, Saudara, Saudari tetap di dalam perlindungan Tuhan dan penuh sukacita. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan di Minggu Rogate ini yang bertemakan doa, yaitu dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian tertulis. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Yesus, teks ini juga persis sama. Boleh kita baca dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya yakin kita semua hidup di dalam doa. Dan kalau bisa saya katakan, tiap orang percaya minimal dia akan berdoa 5 kali dalam satu hari. Minimal 5 kali dalam satu hari.
Yang pertama, setelah dia bangun tidur, makan pagi, sarapan pagi, makan siang, makan malam, dan juga sebelum tidur. Ini minimal 5 kali. Sebab ada beberapa orang juga ketika dia makan, sebelum makan dan sesudah makan, dia jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Nah, ketika kita berdoa, dia memberanikan diri berdoa kepada Tuhan dengan dasar yang sangat kuat. Nah, ketika kita bertanya pada diri kita, setiap yang memberanikan kita untuk duduk, datang, apa yang menggerakkan kita untuk kita bisa menaikkan doa kepada Tuhan? Banyak orang mengatakan, aku berdoa karena hidupku sekarang di dalam ketakutan. Ada juga orang mengatakan, aku berdoa karena aku banyak pergumulan, banyak masalah. Masalah secara pribadi, keluarga, pekerjaan. Aku sekarang ada masalah keuangan. Aku mau berdoa karena aku bingung membuat saya dosanya dihentikan dengan doa. Tapi banyak juga orang berdoa bahwa dengan berdoa yang menggerakkan hatinya adalah dia mau mengangkat pujian dan hormat bagi Tuhan. Dan dia mau mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan ketika dia sudah dengan sadar dan dengan teliti dan dengan kesadaran yang penuh melihat dengan tenang bahwa begitu banyaknya berkat Tuhan yang sudah dialaminya, yang diterimanya, dan mungkin sedang ada di sekitarnya. Saya teringat ketika kami pergi ke Medan. Kami berlima, saya, istri saya, dan anak-anak kami yang 3. Itu kira-kira tahun 2013. Lalu kami pergi ke warung, yaitu warung pecel lele. Lalu kami memesan makanan sesuai dengan selera masing-masing. Ada yang memesan ayam goreng, ayam bakar, juga ada ikan lele. Dan ada yang memesan sayur, ada yang memesan teh manis, air putih, ada yang memesan air jeruk. Dan akhirnya pesanan datang dan disajikan di atas meja. Waktu itu putri saya, Selin, dia masih berusia 4 tahun. Lalu pada kesempatan itu kami minta dia memimpin doa makan. Ya, kita tahu kalau anak-anak pasti suka berdoa. Bahkan usia setahun aja kita sudah ajarin untuk baik dalam doa. Tapi dia punya doa standar sebagai seorang anak di bawah 5 tahun. Lalu dia memimpin doa dengan sukacita. Tidak ada penolakan. Sekarang aja dia agak suka menolak. Selin buat doa, aku terus kena. Tapi waktu balita dia berdoa oke. Nah, dia memulai doa. Dia langsung straight to the point kalau berdoa. Saya masih ingat doa itu. Tuhan Yesus, kami mau makan pakai nasi, pakai ikan, pakai ayam bakar, ayam goreng, ada ikannya, ada cabenya, ada sayur, ada air putih, ada teh manis, ada jeruk, pakai cuci tangan, ada garpunya, ada sendoknya, pakai piring. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, dia punya standar doa demikian. Jadi setiap dia disuruh doa makan, segala sesuatu yang di atas meja dia coba melihat dan mengingat dalam pikirannya dan menyebutkan sedetail mungkin apa yang akan dinikmati bersama. Dengan cara doanya demikian, akhirnya ketika kami pergi ke rumah makan Padang, kami jadi berpikir untuk menyuruh dia membuat doa. Karena di rumah makan Padang semua disajikan di atas meja. Dan itu banyak sekali, lebih dari 10-15 item. Nah, kalau Selin yang memimpin doa, nah ini agak lama nanti doanya dan menyebutkan semua makanan, walaupun makanan itu tidak akan kita makan. Tapi memang itulah model dia berdoa. Dia melihat segala sesuatu yang ada di depannya,
dan melihat sesuatu itu adalah kebaikan, dan ini didoakan karena ini sesuatu berkat. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan cara pandang dari anak-anak yang di bawah 5 tahun, dengan cara demikian kita boleh juga belajar dari sini. Walaupun awalnya dulu kami menghindar, tidak usah dia membuat doa kalau menu banyak, nanti dia sebutkan satu persatu. Tapi akhirnya kita belajar dari cara pandang anak-anak. Kalau dia benar-benar details atau melihat segala sesuatu yang mungkin bisa disebutkan dia, yang dikenal dia, bahwa ini semua berkat Tuhan. Dan itu persis sama seperti apa doa syukur dari Raja Daud, di mana Raja Daud begitu details untuk mengangkat doa pujian syukur kepada Tuhan atas segala yang sudah diterimanya, yang sedang diterimanya, dan yang akan diterimanya. Nah, tentu kita bisa melihat bagaimana berkat Tuhan yang sudah diterimanya. Sebab ketika dia mengucapkan doa syukur ini, dia sudah berhasil bersama rakyat mengangkat dan memindahkan tabut perjanjian ke kemah suci yang berada di Yerusalem. Lalu dia berbahagia dengan keluarganya yang sangat bahagia, dan dia juga berbahagia dan melihat bagaimana kejayaan, keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, sampai dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya sejahtera benar dia, jaya, dan dia berada di Yerusalem dan berada di istananya yang baru dibangun dengan kayu aras, sangat nyaman, aman, sejahtera, kejayaan ada padanya. Lalu dia bersyukur, mengatakan bahwa ini semua adalah karya Tuhan, ini semua perkara besar yang dilakukan Tuhan baginya, menyelamatkan dia dari banyak peperangan, dan dia memenangkan banyak pertarungan, sehingga dia melihat semua itu adalah hanya kasih karunia Tuhan. Dan dia juga melihat bahwa dia sedang mengalami sukacita, kebahagiaan bersama keluarga di dalam doanya, dan dia ungkapkan syukur juga kepada Tuhan. Dan dia juga bersyukur bahwa ada janji Tuhan kepadanya yang akan dinyatakan. Dan dia tahu pasti dan percaya kalau janji Tuhan itu akan tetap dan jadi sesuai dengan firman Tuhan kepadanya, kerajaan yang kokoh, Tuhan menyertai dia, dan keturunannya juga akan membangun bait Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nah kita bisa melihat bagaimana spiritualitas Raja Daud di sini, yang dia semuanya mengarahkan apa yang ada di dalam dirinya, apa yang diterima dan dialaminya, semuanya hanya karena Tuhan. Dan itu sebabnya dia mengatakan, tiada Tuhan seperti Engkau. Engkaulah Tuhan satu-satunya, tidak ada yang seperti Engkau. Dia mengatakan demikian karena dia menghadapi banyak ilah-ilah pada waktu itu juga di sepanjang perjalanan hidupnya. Tidak ada kekuatan seperti yang dimiliki Tuhan. Tidak ada kebaikan, tidak ada kasih karunia yang seperti yang diberikan Tuhan Allah kepada dia. Itu sebabnya dia bersaksi, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya, sehingga nama Tuhan itu benar-benar dimuliakan oleh Raja Daud. Dan dia tidak pernah mengatakan bahwa I am a lucky king, a lucky person. Dia tidak menempatkan semua apa yang di dalam kehidupannya merupakan keberuntungannya atau nasibku yang bagus, aku adalah orang yang beruntung. Bukan. Kalau dia menjadi beruntung, tetap kembali kalau semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Tidak pernah itu terlintas dari ide, gagasannya, upayanya, apapun usahanya. Semuanya hanya karena kasih Tuhan. Dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus. Ketika kita angkat doa pujian syukur kepada Tuhan, ketika kita dengan sadar dan melihat apa yang ada di sekitar kita, atau apa yang sudah kita terima di hari sebelumnya, atau yang sedang kita terima sekarang, apa saja. Kalau kita coba menghitung semua berkat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita, tidak terhitung berkat Tuhan yang sudah kita terima sampai saat ini, bagaimanapun keadaan kita. Kalau kita benar-benar meneliti, menyadari, melihat dengan baik, dengan tenang, apa saja berkat Tuhan yang sudah kita terima.
hal yang sangat indah yang bisa kita terima, yang patut kita panjatkan syukur kepada Tuhan adalah karena Tuhan yang baik, tiada Tuhan yang seperti Tuhan yang kita percaya, yang mau mengampuni dosa kita. Itu hal yang pertama. Yang mau menguduskan kita, yang menyucikan kita dan memberikan kita hidup baru. Kasih-Nya yang luar biasa membenarkan kita, itu yang pertama yang patut kita syukuri dan melayakkan dan memilih kita menjadi orang percaya. Lalu yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan tidak membiarkan kita berjalan begitu saja di dunia ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menuntun, membimbing kita dengan firman-Nya yang menjadi terang di jalan kita, yang menjadi penuntun petunjuk jalan kita, sehingga kita berjalan di jalan yang benar, tidak sesat, dan selalu berjalan di jalan Tuhan, sehingga kita benar-benar hidup di dalam kekudusan dan di dalam terang Tuhan. Lalu kita bersyukur juga kepada Tuhan kalau ketika kita sudah dibimbing dan dituntun oleh Tuhan, Tuhan menyertai kita dan Tuhan memelihara hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Kita angkat hormat, pujian, dan syukur terima kasih kepada Tuhan atas segala perbuatan Tuhan, perkara-perkara, hal-hal yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Dan kita bisa melihat kehidupan kita sekarang, apa yang kita miliki Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Nafas kehidupan yang kita miliki. Di antara kita banyak yang sehat, meskipun ada yang bergumul dengan sakit penyakit. Kita memiliki keluarga, ada yang memiliki suami istri, memiliki anak-anak, sahabat, gereja, pekerjaan, atau apa saja, kebahagiaan apa saja. Semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Bukan karena kita misalnya memiliki sesuatu, ada hamoraun, hasangapun, hagabion, ada kekayaan, ada kehormatan, ada keturunan. Bukanlah karena kita orang yang beruntung dalam arti dari diri kita sendiri, tetapi semuanya hanya karena kasih Tuhan. Lalu dengan melihat ini semua, maka sama seperti Raja Daud, dia memberanikan diri berdoa kepada Tuhan. Nah, kita juga memberanikan diri karena kita sudah sadar melihat kebaikan Tuhan itu. Akhirnya kita memberanikan diri untuk berdoa kepada Tuhan, mengangkat pujian, hormat, dan bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan ini adalah respon yang baik dari setiap orang percaya. Jemaat Tuhan yang kasih Yesus, yang kemudian kita bisa melihat dari doa Raja Daud ini, kita bisa belajar lagi dan kita bisa melihat bagaimana berdoa itu. Nah, Raja Daud mengatakan ketika dia sudah menerima berkat Tuhan dan sedang menerima, dia juga berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan berkatilah keluarga hamba-Mu ini. Ya Tuhan, berkatilah, kiranya Engkau memberkati keluarga hamba-Mu ini. Nah, di sini bisa kita lihat kalau memang hidup itu kini dan di sini. Sekarang hidup. Kemarin sudah berlalu, besok kita tidak tahu. Memang sekarang hidup, kini dan di sini. Tetapi Tuhan masih menyediakan waktu, kesempatan, dan hari esok kepada kita. Itu sebabnya berkat Tuhan dalam bentuk apapun itu, di dalam kehidupan kita yang kini dan di sini sekarang, kita bermohon juga kepada Tuhan agar Tuhan juga memberkati kita ketika Tuhan memberikan kesempatan panjang umur, kesehatan bagi kita. Ketika kita masih memiliki hari-hari yang harus kita isi di dalam terang Tuhan, kita tetap bermohon kepada Tuhan untuk memberkati kita. Artinya memberkati untuk mengisi hidup kita dengan segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam doalah kita bisa menyampaikan segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Saya pernah menyampaikan khotbah tentang keinginan dan kebutuhan. Sebenarnya kalau dari manusia, keinginan dan kebutuhan itu hampir tidak jauh beda sebenarnya. Ketika Tuhan menyatakan berkatnya kepada kita, lalu kita bisa mengatakan, oh ini rupanya kebutuhanku. Tidak seperti yang kuinginkan,
Tapi Tuhan melihat ini kebutuhan. Tapi awalnya semua adalah keinginan. Kalau kita baca dalam kitab juga banyak dikatakan bahwa keinginan manusia, keinginanku, aku ingin, artinya kerinduan itu sebenarnya. Kerinduan. Jadi kita menyampaikan kerinduan, keinginan sesuai dengan kebutuhan kita kepada Tuhan. Kita sampaikan di dalam doa. Tentu banyak sekali hal yang kita rindukan di dunia ini. Banyak sekali. Mulai dalam hal jasmani dan rohani. Kebutuhan sehari-hari, kebutuhan primer, sekunder, tersier, banyak sekali yang kita rindukan untuk kita miliki. Banyak yang kita harapkan bagaimana kita menjadi orang yang ideal, menjadi suami ideal, istri yang ideal, anak-anak yang ideal, bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana pekerjaanku, bagaimana pekerjaanku ini sepertinya kurang cocok sama aku harus mencari yang lebih baik. Atau mungkin ada yang belum dapat pekerjaan, aku harus cari pekerjaan. Ada yang belum dapat jodoh, aku mencari jodoh. Nah, ini semua kita berikan, kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa-doa, di dalam doa seperti keluarga hamba-Mu ini. Jadi sama halnya, berkatilah kami ya Tuhan. Isilah hidup kami dengan kerinduan-kerinduan yang ada di dalam hidup kami. Tapi perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, doa berikan informasi kepada Tuhan. Kadang-kadang kita lupa memberitahukan sesuatu, akhirnya kita merasa, oh ini belum kudoakan. Sama halnya ketika dalam persekutuan doa, dalam pertanggiangan, kadang ada pokok doa. Dalam doa syafaat, masing-masing jemaat menyampaikan, doakan ini emang, doakan ini inang, ini banyak sekali, bahkan dicatat. Kadang-kadang pendoa syafaat ini karena banyaknya dia lupa untuk mendoakan satu atau dua item. Akhirnya ada perasaan kalau tidak didoakan berarti tidak akan mendapat berkat sesuai dengan apa yang dirindukan yang seharusnya didoakan di dalam pokok doa itu. Nah ternyata ketika kita membaca Matius 6 ayat 8, sebab Bapamu telah mengetahui segala sesuatu yang diperlukan sebelum kau memintanya. Tuhan sudah tahu sebelum kita ucapkan. Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita ucapkan, kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu. Nah lalu untuk apa kita? Kalau Tuhan sudah tahu, untuk apa? Jemaat Tuhan yang terkasih, disinilah kita bisa memahami kalau kita berdoa itu bukan hanya menyampaikan segala sesuatu yang kita rindukan kepada Tuhan, tetapi dengan doa kita mau membicarakan segala kebutuhan kita dengan Tuhan. Kita mau membicarakan ini dengan Tuhan. Sama seperti anak-anak, hampir semua orang tua mengetahui kebutuhan anak-anaknya, keperluan anak-anaknya. Dan hampir semua orang tua merindukan anak-anaknya maunya begini, maunya sukses begini. Dan anak-anak juga merindukan banyak hal. Cita-citanya, kebutuhannya, keperluannya, atau mau kemana dia, apa yang mau dilakukannya. Dan ketika anak-anak datang kepada orang tuanya dan membicarakan apa cita-citanya, membicarakan apa rencananya, membicarakan apa yang mau dilakukannya satu hari ini, membicarakan apa yang mau dibelinya, membicarakan apa yang mau dimakannya, membicarakan bagaimana aku untuk mengatakan atau melakukan hal ini, maka orang tua akan sangat berbahagia, sangat senang. Sehingga ide, gagasan, keinginan, kerinduan, rencana dari anak-anak itu bisa diperkuat atau dikuatkan atau justru dibatalkan juga kalau orang tua melihat dan ketika dibicarakan bahwa itu tidak baik, akhirnya tidak dilakukan. Nah ketika itu baik, orang tua menguatkan. Ketika itu harus menghadapi banyak tantangan, maka orang tua menguatkan, memberi nasihat dan ide-ide kepada si anak. Sehingga semua berjalan dengan baik. Sebab ketika anak-anak hendak menggapai cita-citanya atau dia ingin melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu tanpa ada misalnya diskusi sama orang tua, kadang-kadang dia memiliki ide yang sangat liar, bahkan bisa sesat. Nah disinilah kita lihat bagaimana seperti anak-anak membicarakan segala kebutuhannya, keperluannya, cita-cita, rencana kepada orang tua. Nah seperti itu juga kita berdoa.
Kita ingin membicarakan segala sesuatu tentang hidup kita dengan Tuhan. Membicarakan dengan firman-Nya. Apakah ini sesuatu yang baik atau tidak? Apakah ini sesuatu harus yang diteruskan atau tidak? Meminta petunjuk kepada Tuhan bagaimana aku membuat keputusan, membuat pilihan, bagaimana aku melangkah. Jadi ketika kita berdoa bukan hanya melaporkan kepada Tuhan, membicarakan dengan Tuhan dan melibatkan Tuhan dan mengikut sertakan Tuhan dalam setiap rencana rancangan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak mengandalkan ide kita atau gagasan kita, kehebatan kita. Karena itu tidak baik. Dan itu sebabnya dengan doa kita mengikut sertakan, bahkan kita serahkan kepada Tuhan, dan kita butuh Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di sini tadi ada doa ucapan syukur sesuai dengan tema kita. Kita bisa, biasanya orang mengucap syukur karena sesuatu yang sudah diimpikan, yang diinginkan tercapai. Tapi ternyata ketika kita belajar dari Raja Daud ini, ternyata dia tetap bersyukur meskipun impian atau keinginan di hatinya, ada sesuatu keinginan yang sangat luar biasa dalam hatinya, tidak tercapai, tapi dia tetap bersyukur. Apa itu? Nah, keinginan yang pertama memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem berhasil. Dan dia membangun istananya dengan kayu aras berhasil. Lalu ketika dia duduk-duduk, kalau kita baca dalam 1 Tawarik yang di pasal sebelumnya, pasal 17 itu, nah kita bisa melihat di sana kalau Raja Daud berbicara-bicara dengan Nabi Nathan bahwa dia memiliki keinginan untuk mendirikan bait Allah. Lalu pada saat itu Nabi Nathan mengiyakan aja, menerima padanya. Lakukanlah sesuai dengan apa keinginan hatimu. Dan inilah kerinduan dari Raja Daud, dan Nabi Nathan mengiyakan, setuju. Tetapi firman Tuhan datang kepada Nabi Nathan dengan mengatakan bahwa bukan Raja Daud yang dilayakkan untuk membangun bait Allah, tetapi dari keturunannya yang kita tahu adalah Raja Salomo. Kenapa dia tidak dilayakkan? Kalau kita baca dalam 1 Tawarik 22 ayat 8, bahwa pengakuan Daud sendiri, firman Tuhan datang kepadanya, kalau tangannya terlalu banyak menumpahkan darah, jadi tidak baik, tidak dilayakkan untuk membangun bait Allah. Tetapi akhirnya bagian dari Raja Daud hanya mempersiapkan bahan-bahan bangunannya saja, tetapi dalam membangunnya dia tidak dilayakkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, di sini kita lihat impiannya yang sangat besar itu tidak tercapai dan tidak dipenuhi Tuhan, bahkan dilarang Tuhan. Tetapi dia tidak berhenti mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini kita bisa menggumuli apa yang digumuli oleh Raja Daud ini. Ketika kita, apa yang kita rindukan, kita impikan belum tercapai, atau boleh kita katakan tidak tercapai atau belum tercapai. Banyak hal yang kita impikan. Mungkin ada standar kekayaan, kehormatan, atau keturunan, atau ada standar pekerjaan, atau standar jodoh, atau standar kehidupan yang baik, atau standar persahabatan yang baik tidak tercapai, atau mungkin kesehatan kita, mungkin sakit penyakit yang dalam tubuh kita belum sembuh juga, virus corona belum hilang juga, belum berlalu juga, pemulihan dunia, dan banyak lain yang kita rindukan, Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Tapi hal itu tidak menghentikan kita untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Meskipun impian yang kita rindukan belum tercapai, seperti Raja Daud tadi, dan dia jelas sekali tidak tercapai, tapi dia bersyukur tetap kepada Tuhan, bahwa keturunannya, artinya ada orang lain akan membangunnya. Bukan dia, tapi ada orang lain. Tapi apa yang akan, idenya itu akan terjadi walaupun dia tidak melakukan. Jadi dia tetap bersyukur. Jadi kita ada rencana lain yang akan diberikan Tuhan bagi kita selama kita hidup di dalam Tuhan. Impian yang belum tercapai tidak menghentikan kita berdoa. Justru dalam impian itu yang belum tercapai itu, justru itulah yang mendorong kita tidak akan pernah berhenti berdoa. Itu sebab dikatakan jangan jemu-jemu berdoa
Jangan pernah berhenti berdoa. Berdoalah senantiasa. Sebagaimana seorang janda tadi menjumpai raja yang lalim. Raja yang lalim saja mau memberikan pengampunan, karena terus-menerus janda itu datang untuk mohon keadilan dari dia. Akhirnya, udahlah, bebaskanlah dia. Daripada dia datang nanti terus datang terus dan menyerang aku, bebaskan saja. Yang terus menerus, semangat terus menerus, tiada henti. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa kita tidak akan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa sampai sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Nah, disinilah kekuatan itu. Sebagai orang percaya bahwa segala sesuatu yang belum kita terima, segala sesuatu yang kita rindukan itu, kita tetap mendoakannya kepada Tuhan sampai sesuatu terjadi, hal yang baik dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, doa itu akan menjadi kekuatan kita, menjadi dasar kita. Saya yakin saya dan Bapak Ibu Saudara dikasih Yesus, ketika kita memulai sesuatu, pasti kita mulai dengan doa, pasti ada tenaga baru, ada semangat baru, dan ada penyerahan, dan kita dengan percaya diri untuk melakukan sesuatu. Dan ini adalah kekuatan kita. Dan kita buat menjadi satu dasar. Tanpa doa aku tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi sama halnya ada dua tentara di medan perang. Jadi dua tentara ini, salah satu sangat berani maju ke medan perang, tidak takut satu apapun. Tapi dia memiliki keahlian di dalam peperangan. Lalu temannya bertanya kepadanya, apa yang mendorong engkau berani maju ke medan perang? Kau sepertinya tidak takut mati. Kau berani sekali maju. Dan engkau memiliki skill yang baik. Dan kau tidak takut mati. Apa yang menguatkanmu? Apa dasarmu? Lalu dia menjawab, pamanku kerja di konstruksi bangunan pencakar langit. Selama 20 tahun dia bekerja di sana dan selalu berjalan di atas besi yang hanya 20 atau 30 cm di atas dengan ketinggian 30 sampai 35-40 meter. Dia selalu berjalan di sana tanpa alat pengaman, dan dia melakukan pekerjaan itu selama 20-an tahun lebih. Dan setiap dia disuruh buat pengaman, dia tidak mau. Dia berjalan santai saja. Lalu temannya bertanya, lalu di mana dia sekarang? Jawabnya, dia sudah mati, sudah meninggal dunia. Lalu temannya mengatakan, apa dia meninggal jatuh dari ketinggian? Oh tidak, katanya. Jadi dia meninggal kenapa? Ketika dia berjalan kaki menuju sesuatu tempat, di trotoar ada taksi yang tidak terkendali dan melanggar dia, dan dia mati. Lalu temannya mengerti. Lalu dia juga mengatakan, kita nggak mengerti apa itu. Itulah dasarku bahwa risiko yang dilalui, yang dialami oleh pamanku itu yang di ketinggian 30 sampai 35 meter di atas tanpa pengaman, ternyata tidak membuat dia mati. Dia mati ketika dia berada di posisi aman, dia berjalan kaki di darat, tetapi taksi yang tidak terkendali melanggar dia dan mati. Dan aku juga demikian, katanya. Mengarungi dalam peperangan ini, aku berani ke sana dengan skill yang kumiliki, seperti pamanku ada skillnya untuk keseimbangan, dan itu yang kupakai. Dan bisa jadi aku tidak akan mati di medan perang, mungkin dengan cara lain. Nah, ada dasar bagi dia yang kuat, ada cerita, referensi dalam dirinya, sehingga dia berani berperang. Nah, sama halnya dengan doa. Ketika doa menjadi referensi hidup kita, ketika aku sudah berdoa kepada Tuhan, maka semuanya akan baik-baik saja. Ketika aku berdoa memulai pekerjaanku, pasti semua baik-baik, pekerjaan akan berjalan dengan baik. Ketika aku hendak belajar, aku berdoa, maka aku bisa mengikuti dengan baik. Ketika aku menderita sakit penyakit, aku berdoa, maka aku bisa dikuatkan Tuhan melalui masa-masa sulit ini. Mana yang terbaik dari Tuhan? Apa kesembuhan itu yang kurindukan dari Tuhan. Maka semua baik-baik saja, hatiku, jiwaku, sambil menantikan kesembuhan dari Tuhan. Nah, disinilah letaknya Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Ketika kita melandaskan hidup kita, ada referensi hidup kita, doa,
menjadi kekuatan kita ketika kita start semua segala sesuatu dalam doa. Artinya kita start segala sesuatu yang di dalam Tuhan, artinya kita bisa melakukan banyak hal dan di dalam terang Tuhan. Dan dari sini bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, bahwa doa menjadi prioritas dalam hidup kita. Kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan inilah mengawali segala sesuatunya. Sehingga kita tetap hidup dan memulai segala sesuatu di dalam doa, di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam doa. Sebab doa memiliki kekuatan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Di mana kita bersama Tuhan menjalani kehidupan kita ini, terutama menghadapi masa-masa sulit ini. Jangan pernah berhenti berdoa sampai sesuatu terjadi yang baik dari Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Kami menerima banyak hal yang berguna, yang baik dari Engkau ya Tuhan, yang menjadi dasar alasan kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur dengan napas kehidupan dan segala kebutuhan jasmani rohani yang Tuhan berikan bagi kami. Terutama ketika Tuhan menguduskan kami di dalam darah Yesus, sehingga kami berada di dalam hidup baru. Dan ini adalah kebahagiaan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur sebab Tuhan menuntun kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur sebab Tuhan memelihara hidup kami dan selalu mengetahui apa yang kami perlukan di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan agar kami selalu bersyukur kepadamu dan berterima kasih, agar kami tetap berada di dalam pengasihan-Mu saja, agar kami menjadi orang-orang yang setia kepadamu ya Tuhan, dan tidak beralih ke ilah lain, tidak pergi ke kekuatan lain, hanya kepada kekuatan Tuhan saja. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas pelayanan yang sudah terjadi pada hari Minggu ini. Bukan hanya di Singapura ini, tetapi di semua gereja, di semua denominasi. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Pelayanan yang dilakukan baik secara live, recorded, atau dengan segala cara yang terbaik untuk menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, agar semuanya menjadi pujian hormat bagi Tuhan dan damai sejahtera dan penuh kasih karunia kepada semua jemaat-Mu. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di HKBP Singapura, dan juga jemaat yang ada Seresot Singapura yang ada di Malaysia, dan juga jemaat yang ikut di dalam ibadah ini. Berkati semua Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur, sukacita, dan berikan apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan. Jauhkan dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit, terutama dari virus corona ini ya Tuhan, agar semua tetap berjalan dalam perlindungan Tuhan. Berkati mereka yang sudah terinfeksi ya Tuhan, agar mereka cepat sembuh ya Tuhan. Dan berkati para dokter dan para medis menanganinya, terutama juga pemerintah, dan juga kesadaran di semua manusia, di semua bangsa, untuk mematuhi segala peraturan yang baik untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini ya Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami bersukacita ya Tuhan melihat beberapa jemaat ya Tuhan yang berulang tahun kelahiran, yaitu saudara kami Erik Manik, Selin Sianipar, dan Bapak Effendi Aritonang. Berkati mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Berkati mereka dalam setiap bagiannya, dalam setiap apa yang mereka rindukan, dalam setiap apa yang mereka lakukan, kerjakan dalam kehidupannya. Kesehatan, panjang umur Tuhan nyatakan, dan mereka bisa menjalani kehidupan di dalam terang Tuhan. Dan berkati Amang Ganda Sirai dan Inang Iriani Borutapu Bolon yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Berkati mereka ya Tuhan, berikan selalu kesehatan dan panjang umur, kasih dan damai sejahtera selalu menaungi dan menguasai keluarga ini. Dan berkati anak-anak dan cucu yang Tuhan sudah berikan bagi mereka, agar
anak cucu mereka semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Dan bagi mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran yang tidak bisa kami sebutkan namanya, Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan. Kami saat ini bergumul juga Tuhan bahwa ada saudari kami Melani Boru Silitonga yang berasal dari Medan. Dia sekarang sedang sakit di Ipoh. Dia mengalami banyak pergumulan dalam pekerjaan dan hilang pekerjaan karena sakit penyakitnya. Tuhan berkati dia selama dia berada di rumah Huria di Ipoh. Berikan kekuatan bagi Melani Silitonga, apa yang terbaik, pengobatan dan penanganan yang baik kepadanya. Kalau ada rencana mau pulang ke Medan, Tuhan berkati semua agar semua berjalan dengan baik. Berikan kekuatan baginya Tuhan dan pengharapan. Kami bermohon kesembuhan ada nyata padanya. Dan Tuhan nyatakanlah itu, kasihani dia ya Tuhan. Tapi terlebih hati jiwanya kiranya tetap berserah dan percaya kepadamu ya Tuhan. Dan kepada saudari kami Gefrin Borusitorus yang ibunya meninggal dunia beberapa hari yang lalu, Tuhan berkati, hibur dia ya Tuhan. Ketika dia akan pulang ke kampung, kami tidak tahu bagaimana caranya. Berkati dia, hibur dia dan keluarga semua ya Tuhan, agar semua lekas, terhibur dan semuanya bisa menerima kenyataan yang terjadi ini. Bapa surga, terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami, dan Tuhan melihat segala sesuatu yang kami lakukan sebagai kebenaran. Dan ketika jemaat-Mu juga menyampaikan persembahan ya Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, janji imannya, dan ucapan syukur, perpuluhan dan bentuk apa saja, kiranya itu menjadi doa yang harum. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan, tangan-tangan yang memberikan persembahan untuk-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati dan berikan kepada mereka sukacita yang besar, dan dalam bentuk apapun Tuhan nyatakan kebaikan-Mu, sehingga mereka melihat begitu baiknya Engkau ya Tuhan di dalam setiap kehidupan. Dan segala sesuatu yang terjadi ya Tuhan di dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan yang selalu campur tangan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Sekarang jemaat-Mu berada yang sulit untuk memperoleh makanan, minuman, atau banyak hal lain yang membuat mereka menderita karena dampak virus ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, dan biarlah sekeliling mereka orang-orang percaya, umat-Mu yang ada di sekitar mereka, saling menopang, saling menolong, agar mereka juga dapat menikmati kasih karunia-Mu ya Tuhan melalui orang-orang percaya, orang-orang yang bermurah hati atas kebaikan yang Tuhan berikan bagi mereka. Terpuji Engkau ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu dalam pergumulan kami, Tuhan yang memberkati dan Tuhan memenangkan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan selalu bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1, dan kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini.
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu godam jiwaku semua, nawat juga hidupku, Bapa milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, pelayanan ibadah di Minggu Rogate telah selesai, menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita damai sejahtera bagi kita semua. Dan kiranya kita tetap hidup di dalam doa, di dalam menjalani kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita akan bertemu lagi di hari Kamis ini, hari kenaikan Tuhan Yesus, dan kemudian di hari Minggu depan, jam yang sama di Facebook, di page HKBP Singapura. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya
tak jauh